Shalom adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah pada hari ini ya Bapa. Sebentar kami akan melakukan ibadah, biar Engkau yang memberkati jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, semuanya bersuka cita hari ini? Yuk kita memuji Tuhan dengan semangat ya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita bernyanyi. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati mari kita bernyanyi. Kalau kau suka hati injak bumi. Yuk semuanya bilang haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Ayo, siapa yang suka baca firman Tuhan? Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus
lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 oh. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 oh. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 oh. Adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, sama-sama kita taruh tangan kita di dada dan kita bersungguh-sungguh untuk menerima firman Tuhan hari ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku,
Shalom adik-adik semua. Yuk sekarang sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama kita satukan hati kita. Kita mau tutup mata kita, lipat tangan kita akan sama-sama berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau boleh membimbing kami, Engkau boleh memelihara kami sampai saat ini. Tuhan, bila sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, biar Tuhan yang buka telinga kami, buka hati kami, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan firman yang disampaikan boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan hanya kepadamu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Adik-adik semua. Wah, coba lihat nih. Kenalin, ini Dogi kakak, namanya Sisili. Hari ini kakak mau cerita nih tentang Sisili ini. Yuk sama-sama kita simak ceritanya kayak gimana. Jadi suatu hari ada nenek yang namanya Nenek Sinsin. Nah, Nenek Sinsin ini punya anjing yang lucu banget kayak Sisili ini. Lucu, gemesin. Nenek Sinsin sayang banget sama Sisili ini. Setiap hari dimandiin. Udah dimandiin, terus dikasih makan. Nah, setiap pagi juga nenek ini selalu jemur Sisili ini di depan rumahnya. Dia jemur Sisilinya. Nah, ada anak yang namanya si Sinsin. Nah, si Sinsin ini ngapain? Tiap pagi sebelum ke sekolah, la. Setiap mau pergi ke sekolah, Sinsin selalu lewat rumahnya si nenek ini. Nah, waktu mau lewat, kuk. Si Sinsin langsung takut. Kenapa sih ngegonggong terus takut? Lewat. Setiap lewat lagi pulang sekolah, kuk. Wah, kaget lagi nih si Sinsin. Terus nenek itu bilang, Sinsin, jangan takut. Ini anjing saya suka ngegonggong karena dia jagain saya, Sinsin. Oh, ngegonggong tuh gara-gara jagain nenek. Pantesan ngegonggong terus, Nek. Iya, ini anjingnya baik banget loh, Sin. Baik banget, ini namanya Sisili. Baik kok, kamu gak usah takut lagi ya. Oh iya Nek, aku gak takut lagi deh. Ya udah aku berangkat sekolah dulu ya Nek. Dadah Sinsin. Akhirnya pergi. Suatu hari waktu Sinsin baru pulang sekolah, loh kok rame di situ? Ada apa tuh rame-rame di rumahnya si nenek? Lihat taunya neneknya udah meninggal adik-adik. Neneknya udah dibawa sama ambulan. Terus gogoknya sedih banget. Kai sambil mau ikutin neneknya, tapi nggak bisa karena dibawa ambulan. Akhirnya doginya sedih banget. Doginya langsung diem aja setiap hari. Udah nggak mau makan, nggak mau ngapa-ngapain karena ditinggalin sama si nenek. Sinsin yang setiap pagi lihat kejadian itu langsung, anjingnya nenek setia banget ya sama nenek. Meskipun neneknya udah nggak ada, tapi anjingnya tetap sayang sama neneknya dan tetap nungguin neneknya pulang. Kasihan sampai nggak mau makan kayak gitu. Ya udah deh, aku nanti pulang sekolah aku mau bawain anjing itu makan deh. Aku beliin dulu makanan nanti pulang sekolah. Udah gitu pulang sekolah, si Sinsin langsung bawa tuh makanan dikasih ke anjingnya. Anjingnya masih kadang-kadang lemes, masih nungguin si nenek. Kenapa neneknya nggak pulang-pulang ya? Nah, si anjing itu sedih, tapi karena Sinsin ngerawat setiap hari ngasih makan, akhirnya anjing itu semangat lagi dan akhirnya anjing itu ngikutin Sinsin
terus kemana-mana. Sinsin jadi sayang juga sama anjing ini. Dan anjing ini karena setia banget sama Sinsin juga. Kemanapun mau pergi ke sekolah, anjingnya ngikutin. Mau ke halte bus, anjingnya ngikutin. Di rumah anjingnya juga baik banget sama Sinsin sama keluarganya. Jadi Sinsin sama keluarganya sayang juga sama anjing ini. Karena anjing ini anjing yang baik, anjing yang setia sama majikannya. Wah, keren banget ya. Tapi pada suatu hari, akhirnya anjing ini ketabrak. Adik-adik kaget banget Sinsin ngeliatnya. Wah, Sinsin nangis dan sedih banget karena harus kehilangan anjing yang paling dia sayang. Si Sili ini, dia kehilangan si Sili karena Silinya ketabrak sama mobil. Dan akhirnya Sinsin nangis kenceng-kenceng banget. Duh, anjing kesayangannya harus pergi duluan, harus pergi meninggalkan Sinsin. Tapi setelah itu bertahun-tahun kemudian, setelah Sinsin udah gede, udah dewasa, udah kuliah, wah udah mau kerja, akhirnya Sinsin menjadi seorang dokter hewan yang luar biasa, jadi berkat buat banyak orang. Hewan-hewan yang sakit sama Sinsin bisa disembuhin. Sinsin selalu rawat, dia buka 24 jam buat anjing-anjing ataupun kucing, mau segala binatang apapun, dia bisa rawat, dia bisa tolong, dia bisa selamatkan anjing-anjing yang lainnya. Wah, keren banget ya. Wah, kayaknya kakak jadi ingat suatu kisah yang luar biasa deh. Sama kisah ini. Seorang yang sangat setia banget sama Tuhan. Namanya Elia. Namanya siapa adik-adik? Elia. Wah, Elia itu teman-teman sangat setia banget sama majikannya, sama Tuhan Yesus, yaitu Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia setia banget sama kayak si Sili yang setia sama si nenek. Elia juga setia banget sama Tuhan Yesus, sama yang punya kehidupannya yaitu Tuhan Yesus. Setia banget, sayang banget sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang juga nggak ya sama Elia? Ya pastinya Tuhan Yesus juga sayang banget sama Elia. Bener-bener sayang banget sama Elia. Nah, Tuhan Yesus akhirnya saking sayangnya sama Elia, Tuhan Yesus itu mau mengangkat Elia ke surga. Jadi gak meninggal teman-teman, gak ada kematian yang Elia rasakan. Elia mau langsung diangkat sama Tuhan Yesus ke surga. Saking sayangnya Tuhan Yesus sama Elia, karena Elia itu orang yang setia, orang yang baik, yang takut akan Tuhan, menyenangkan Tuhan selalu. Sampai akhirnya Tuhan Yesus mau angkat Elia ke surga. Nah, Elia ini punya satu murid yang namanya Elisa. Mirip-mirip ya kan namanya? Iya, emang mirip-mirip. Sama, mirip setianya juga mirip banget sama Elia. Kemana-mana Elia lagi pergi ke sini, Elisa selalu ngikutin. Elia ke sana, Elisa selalu ngikutin. Kemanapun Elia pergi, ceritain tentang kebenaran firman Tuhan, Elisa tetap ngikutin. Elia kemanapun selalu ngikutin. Elisa juga sangat setia sama Elia dan sama Tuhan. Dia juga sama-sama setia. Sampai suatu hari Elia, karena kesetiaannya, karena kebaikannya, karena dia cinta Tuhan, takut Tuhan, dia akhirnya diangkat sama Tuhan ke surga tanpa melalui adanya kematian. Saking setianya Elia, saking setianya cintanya Elia ke Tuhan, dan Tuhan juga cinta banget sama Elia, akhirnya Elia langsung dibawa sama Tuhan ke surga. Wah, luar biasa juga ya. Nah, tapi Elia juga selalu kasih tahu ke Elisa supaya jadi orang yang setia. Buktinya apa? Buktinya waktu sebelum Elia diangkat Tuhan ke surga, Elia tuh nanya ke Elisa, Elisa, nanti nih sebelum aku mau diangkat sama Tuhan ke surga, kamu mau minta apa dari sama aku? Mau minta apa? Ayo ngomong, kamu mau apa sama aku? Kamu pengen apa dari aku? Elisa bilang, aku pokoknya aku pengen 2 kali lipat dari yang kamu bisa lakuin. Hah? Maksudnya apa? Kalau Elia aja udah benar-benar setia luar biasa, berarti Elisa pengen 2 kali lebih setia dari Elia.
Keren banget kan adik-adik? Yuk sama-sama kita yang tahu Tuhan cinta sama kita juga yang sama-sama mau cinta sama Tuhan, belajar mengasihi Tuhan lebih lagi. Kita mau belajar dari Elia yang selalu setia, Elia yang selalu mencintai Tuhan, takut Tuhan, sampai akhirnya Tuhan pun angkat Elia ke surga. Luar biasa keren banget kan, karena kesetiaannya. Nah, bukan Elia doang loh yang setia, Tuhan Yesus juga udah buktiin kesetiaannya yang luar biasa. Apa buktinya Kak? Buktinya Tuhan Yesus setia sama kita. Dia mengasihi kita sampai dia mau mati di kayu salib. Luar biasa. Tuhan Yesus setia banget sampai kita. Sampai dia mau tangannya dipaku. Semuanya dia lakuin di kayu salib itu karena bukti kesetiaannya Tuhan sama kita. Dia mengasihi kita. Bahkan waktu kita masih suka dosa, suka ngelawan, suka gak setia, suka marah-marah. Tapi Tuhan buktikan kesetiaannya sama kita di kayu salib. Bahwa dia menyelamatkan kamu, dia menyelamatkan saya. Bahkan seluruh dunia ini telah dia selamatkan karena kasihnya. Nah, kalau Tuhan aja udah segitu setianya sama kita, Tuhan udah segitu baik banget sama kita juga mau setia sama Tuhan, kita mau juga tunjukin kesetiaan kita. Gimana caranya? Caranya kita harus rajin baca Alkitab, kita harus rajin berdoa, kita juga selain udah rajin baca Alkitab, berdoa, sering setiap minggu kita juga beribadah bersama, kita juga mau ajak nih teman-teman kita supaya jadi anak yang setia juga sama kayak kita. Anak yang setia melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan setia apapun keadaannya. Sama juga nih kayak si Sili ini, dia juga jadi anjing yang setia. Bahkan dia bisa merubah si Sinsin ini juga biar orang-orang bisa tahu kebaikannya, supaya bisa ngerasain kebaikannya jadi seorang dokter hewan. Luar biasa banget ya, buah dari namanya kesetiaan itu. Nah, adik-adik, yuk sama-sama kita mau belajar buat jadi anak-anak yang setia, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, sesuai dari kita dengar cerita tadi yang luar biasa banget tentang Elia yang sangat setia sama Tuhan, yang sampai akhirnya diangkat sama Tuhan ke surga tanpa melalui yang namanya kematian, meninggal, atau apapun juga. Keren banget ya adik-adik, kita juga sama-sama mau yuk belajar dari namanya Nabi Elia yang setia banget sama Tuhan. Nah, saat Elia udah diangkat ke surga pun ada rekannya yang namanya Elisa yang sama-sama juga seorang yang setia. Nah, zaman-zaman sekarang ini semakin susah teman-teman, semakin sulit. Kita bisa lihat dari sekarang udah ada namanya virus COVID-19 yang beredar, banyak virus-virus yang mungkin udah bermutasi di mana-mana. Nah, udah gitu juga kadang-kadang kita lihat papa mama kita juga mungkin ada yang kesulitan pekerjaan, kita juga nggak bisa bersekolah secara langsung. Banyak banget kesulitan dunia ini semakin susah banget rasanya ya, semakin capek karena kita menghadapinya. Tapi di sini kita diingetin buat tetap setia apapun kondisinya. Setia itu apa sih? Mau apapun kondisinya kita tetap berteguh sama Tuhan. Nah, itu akhirnya kita setia. Yuk adik-adik semua kita belajar buat setia sama Tuhan. Kita lihat Tuhan juga udah setia banget sama kita. Buktinya dia setia sampai mati di kayu salib. Dia wujudkan kesetiaannya yang sangat luar biasa itu di kayu salib. Supaya adik-adik dan kakak kita sama-sama selamat dan akhirnya kita bisa bersama-sama Tuhan nantinya. Nah, akhir-akhir ini di zaman yang sangat luar biasa ini, ya mungkin banyak banget adik-adik rasanya namanya mungkin stres, kadang-kadang di rumah aja, ataupun mungkin pusing, ataupun apa-apa, ada kesulitan apapun itu, kita walaupun ada kesulitan, ada goncangan apapun, kita mau tetap setia sama Tuhan, kita mau tetap berdoa sama Tuhan, dimulai dari hal-hal kecil ya adik-adik, kita bisa sama-sama selalu berdoa tiap malam, selalu baca Alkitab juga, jangan lupa, dan juga kita juga mau setia buat beribadah, setia melayani Tuhan dimanapun kita berada. Bukan cuma di gereja doang loh adik-adik, kita juga bisa melayani di mana kita ditempatkan, di sekolah, dimanapun kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Sama kayak Tuhan Yesus yang udah setia sama kita, yuk kita belajar setia juga sama dia. Nah adik-adik, yuk sekarang kita mau sama-sama hafalin dulu ayat hafalan pada hari ini. Ayat hafalannya diambil dari Amsal. Dari mana? Dari Amsal. Amsal 12 ayat 22b. Sekali lagi ya,
Amsal 12 ayat 22b. Bunyinya gimana ya? Tetapi orang yang berlaku setia dikenanya. Sekali lagi. Tetapi orang yang berlaku setia dikenanya. Gampang kan adik-adik? Kalau udah gampang kayak gini, kita harus sama-sama hafalin di rumah, direnungin sama-sama sama kita. Yuk, sekarang kita mau sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Hari ini kami boleh dengerin firman Tuhan yang begitu luar biasa. Ajarin kami bisa setia seperti Engkau Tuhan Allah yang setia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan. Supaya benih firman-Mu ini boleh tumbuh subur, berbuah lebat di hati setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Kakak sangat senang dan sangat mengapresiasi adik-adik semua yang selama ini sudah rajin mengerjakan gema, mengumpulkan video ayat hafalan, dan juga video aktivitas. Kalian semua super keren. Kak Ina juga mau mengajak adik-adik tahun ini untuk lebih semangat lagi mengumpulkan video ayat hafalan dan video aktivitasnya ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh adik-adik. Yang pertama, pengumpulan video ayat hafalan dan aktivitas paling lambat hari Selasa jam 8 malam. Yang kedua, video ayat hafalan dan video aktivitas kirimkan ke email Battle Kids dengan alamat battlekids@gbi.battle.org. Jangan lupa, adik-adik harus mencantumkan nama, strip jenis pengumpulan, strip kelas kalian ya di judul emailnya. Yang ketiga, untuk penayangannya di ibadah minggu depan akan dibatasi kuotanya. Jadi apabila kuotanya sudah penuh, hanya nama adik-adik saja yang akan ditayangkan. Khusus untuk adik-adik yang ada di Bandung, Kak Ina mau mengajak adik-adik untuk lebih semangat lagi ya mengerjakan gemanya. Jangan lupa, pengumpulan gema paling lambat hari Minggu jam 7 malam. Untuk adik-adik yang biasanya beribadah di MW1 sampai dengan MW3, ada perubahan nomor WA untuk pengumpulan gemanya. MW1, adik-adik bisa mengumpulkan ke Kak Tiara dan Kak Laura. Untuk MW2, adik-adik bisa mengumpulkannya ke Kak Maywen dan Kak Livia. Yuk, sekarang kita simak aktivitas minggu ini. Hai adik-adik, apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya Kak? Nah, kamu bisa mentransfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR Code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya. Ingat, ketika kita memberikan persembahan, taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu. Dan berilah dengan hati yang bersukacita, karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. God bless you. Shalom adik-adik, sekarang kita mau aktivitas dulu ya. Nah, tadi kita sudah belajar firman Tuhan bagaimana kita harus setia mengikut Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita mau bikin hiasan ya, yang akan jadi pengingat kita buat kita untuk selalu setia mengasihi dan mengikuti Tuhan Yesus Kristus sampai akhir hidup kita. Yuk langsung saja kita siapin bahan-bahan alat yang kita perlukan. Yang pertama itu ada lem. Yang kedua itu ada stik es krim yang jumlahnya ada 15 ya. Yang ketiga itu ada spidol untuk kita menghias nanti. Oke, yuk sekarang kita mulai. Yang pertama kita ambil stik es krim satu dulu ya. Nah, kita aplikasikan lem kita ke
bagian ujung sini. Tapi jangan banyak-banyak ya teman-teman, supaya bisa nempel. Soalnya kalau banyak-banyak nanti nggak bisa nempel malah gitu ya. Nah terus kita ambil lagi stick es krim satu untuk ditempelin yang tadi kita sudah aplikasikan lem ya. Nah oke, seperti ini ya adik-adik ya. Nah seperti ini. Nah jarak ini usahakan jangan terlalu rapat atau terlalu renggang ya adik-adik. Kira-kira adik-adik aja ya. Oke. Nah selanjutnya lagi kita aplikasikan lagi lemnya ke stick es krim bagian ujung. Tapi jangan banyak-banyak ya. Nah kita tempelin lagi nih, ambil satu lagi. Nah seperti ini. Oke, ini udah seperempat jadi nih ya. Dan seterusnya seperti itu juga ya. Kita buat seperti ini lagi. Yang sabar ya, jangan terlalu terburu-buru supaya hasilnya rapi. Oke, seperti ini. Dan seterusnya ya adik-adik sampai banyak, sampai stick es krim tadi yang 15 tadi habis. Oke? Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, seperti ini hasilnya. Nanti adik-adik bisa hias di sini kata-kata yang supaya kita bisa ingat terus bahwa kita selalu harus ikut Tuhan Yesus, harus mengasihi Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita ya. Oke. Nah, ini hiasan ini kita kalau sudah jadi kita taruh, boleh taruh di ruang tamu atau taruh di kamar kita atau di meja belajar kita supaya kita selalu ingat ya. Oke, selamat mencoba adik-adik. Bye-bye. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, gimana ibadahnya? Kakak percaya adik-adik semua diberkati lewat pujian dan firman Tuhan. Sebelum adik-adik memulai kembali aktivitasnya, kita mau tutup dulu ibadah kita dalam doa. Yuk semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Tuhan, pimpin kami supaya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang taat dan dapat melakukan setiap firman yang telah kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Galatia 6 ayat 7b. Karena apa ditabung orang itu juga akan dituainya. Amin. Galatia 6 ayat 7. Karena apa ditabung orang itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang akan ditaburnya itu juga yang dituainya. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Amin.
Galatia 6 ayat 7. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Amin. Terima kasih. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Amin. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Dan terima kasih, Tuhan memberkati. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditaburin orang itu juga akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Amin. Baik. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang dia tabur orang itu juga yang akan dituainya. Galatia pasal 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Amin. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Galatia 6 ayat 7b. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. God bless you. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditaburkan orang itu juga yang akan dituainya. Amin. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Terima kasih. Bye. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur itulah yang akan dituai. Terima kasih. Selamat hari Minggu.
Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Terima kasih. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditaburkan orang, itu juga yang akan dituainya. Terima kasih. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Terima kasih, amin. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditaburkan orang, itu juga yang akan dituainya. Terima kasih. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang orang tuang, itu juga akan dituaikan. Terima kasih. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Dadah. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. I love you. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Terima kasih. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Amin. Galatia 6 ayat 7. ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Amin. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Bye, thanks for watching. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Galatia pasal 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Amin. Galatia 6 ayat 7b. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Amin. Galatia 6 ayat 7b. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan yang dituainya. Amin. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang, itu juga
juga yang akan tuainya. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Terima kasih. Galatia 6 ayat 7. Karena apa? Galatia 6 ayat 7b. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7b. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Amin. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Galatia 6 ayat 7b. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Terima kasih. Bye. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Amin. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Terima kasih. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Terima kasih. God bless you. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Terima kasih. God bless you. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Terima kasih. God bless you. Galatia 6 ayat 7. Ayat 7. Karena apa yang ditabur orang apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Yang akan dituai. Amin. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7b. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Amin. Ya 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Amin. Terima kasih.